Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bioteknologi akan menjelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam bioteknologi tradisional. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Gilmi Sri Alfianti dengan NIM 11920600043. Lalu yang kedua ada Marliah dengan NIM 11920600055. Yang ketiga ada Misfahul Faridoh dengan NIM 11920600056. Lalu yang keempat ada Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920600067. Lalu yang kelima ada dengan saya sendiri Muhammad Iqbal Putra Supriyadi dengan NIM 11920600058. Lalu ada Nahdiyah Nurfaidah dengan NIM 11920600063. Lalu yang terakhir ada Nus Azmi dengan NIM 11920600069. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba atau organisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk optimal. Misalnya pembuatan tempe, tape, roti, pengomposan sampah. Pada industri bioteknologi tradisional diperlukan pendekatan teknologi fermentasi dan teknologi enzimatis. Sedangkan pada bioteknologi modern diperlukan pendekatan rekayasa genetik dan teknologi DNA rekombinan. Baik teknologi tradisional maupun bioteknologi modern akan menghasilkan jenis bioteknologi bagi umat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miswal Farido dengan NIM 11920600056. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bioteknologi tradisional. Nah, adapun ciri-ciri bioteknologi tradisional atau yang biasa kita sebut yaitu bioteknologi konvensional ini, bahwa bioteknologi konvensional ini telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu masih kurang steril, kemudian peralatan yang digunakan masih sederhana, kemudian jumlahnya relatif sedikit atau terbatas, dan kualitasnya juga belum terjamin. Nah, selain ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, terdapat juga beberapa ciri yang lain, yaitu yang pertama, masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Kemudian yang kedua, prosesnya memanfaatkan mikroorganisme langsung, proses biokimia dan proses genetik alami. Nah, adapun yang ketiga yaitu manipulasi yang dilakukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat dan belum sampai pada tahap rekayasa genetika. Kemudian yang keempat yaitu ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ciri-ciri bioteknologi tradisional. Dan untuk selanjutnya yaitu terdapat teknik-teknik bioteknologi tradisional yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurfaidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dari bioteknologi. Yang pertama yaitu ada di bidang pangan. Bidang pangan, berbagai macam produk yang terbuat dari bahan alami dapat dihasilkan melalui teknik yang sederhana yaitu fermentasi. Teknik ini merupakan cara ataupun progres untuk mengubah substrat menjadi produk yang tertentu yang diinginkan dengan proses untuk merubah substrat menjadi produk yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Nah, fermentasi ini digunakan untuk memproduksi makanan seperti keju, yogurt, terus juga minuman beralkohol, kemudian cuka, acar, kecap, dan lain-lain. Secara umum, fermentasi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen untuk mengubah substrat gula menjadi asam pirufat
dan karbon dioksida. Kemudian ada fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang tidak memerlukan oksigen, di mana gula akan berubah menjadi asam pirufat, kemudian menjadi asetaldehida, dan akhirnya menjadi alkohol atau etanol. Nah, kemudian yang di sini ada tabel ya, teknik-teknik bioteknologi tradisional. Nah, karakteristiknya ada kondisi mikroba dan substrat. Itu fermentasi submergednya ada teraduk, solid state-nya ada statis. Status substratnya ada submergednya murni dan juga solid state-nya mentah. Kebutuhan media fermentasinya besar dan juga solid state-nya kecil. Potensi terkontaminasinya fermentasi submerged itu tinggi, kemudian solid state itu kecil. Kemudian pada fermentasi submerged itu jumlah cairan yang harus dibuangnya tinggi, kemudian kalau fermentasi solid state itu rendah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gelmi Sri Alfianti. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teknik-teknik bioteknologi tradisional di bidang pangan. Tentu saja teman-teman, di bidang pangan ini bioteknologi menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk kita. Salah satunya dari bahan susu yang hasil fermentasinya yaitu yogurt dengan mikroorganisme yang berperan, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus ya teman-teman. Tentu saja dalam bioteknologi tradisional ini memanfaatkan mikroorganisme yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya ada lagi yaitu air kelapa, dan nanti hasil fermentasinya yaitu nata de coco yang dibantu oleh mikroorganisme bernama Acetobactericillium. Nah, tentu saja ini tuh banyak sekali ya olahannya. Ada kedelai, nantinya jadi tempe, terus jadi kecap, terus ada lagi miso, terus kacang tanah jadi oncom, terus ampas tahu juga jadi oncom juga ya teman-teman, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada di bidang pertanian. Teman-teman, di bidang pertanian ini tentu saja ada hasil dari bioteknologi tradisional untuk mensejahterakan para petani umumnya di sana. Nah, apa saja sih teknik-teknik bioteknologi tradisional pada bidang pertanian? Yang pertama ada perkawinan selektif dan hibridasi konvensional. Dengan teknik ini para petani mampu melakukan seleksi gitu benih sesuai dengan sifat-sifat unggul yang dikehendakinya. Contohnya itu misal para petani mengawinkan indukan atau sel benih-benih dari cabai yang di dalamnya tidak ada biji cabai ya teman-teman. Terus dari buah anggur yang tidak mau ada bijinya. Terus dari hewan yang ingin menghasilkan dagingnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada hidroponik. Nah, hidroponik ini merupakan proses bercocok tanam namun tidak menggunakan tanah sebagai media tanamannya atau tanamnya. Nah, melainkan menggunakan media tanam yang lain seperti bongkahan batu, terus batu bata, kerikil, sekam bakar, terus ada juga memakai paralon dan lain sebagainya. Nah, hidroponik ini membantu para petani untuk tumbuhannya tidak terkena hama dan menjadi hasilnya itu lebih bagus lagi karena tidak banyak memakai pestisida ya, tentunya aman. Walaupun hidroponik ini kita harus sering-sering melakukan pengecekan atau menyiramnya karena tumbuhannya itu hanya dialiri air saja gitu, tidak ada mungkin pupuknya atau tanahnya itu sedikit gitu ya teman-teman. Jadi hanya diperlukan tadi air, terus batu bara, sekam bakar dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada aeroponik. Nah, aeroponik ini merupakan teknik bercocok tanam yang sama sekali tidak menggunakan media tanam. Contohnya teknik aeroponik ini akar tanamannya akan diletaki menggantung dalam suatu wadah yang dijaga kelembapannya dari air yang
biasanya berasal dari pompa bertekanan sehingga timbul uap air. Nah, itu juga sama dengan hidroponik ya tumbuhannya. Jadi kita harus sering-sering mengecek airnya, terus mengganti airnya supaya tanaman itu tidak mati dan hasilnya itu akan bagus. Oke, itu saja untuk tekniknya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlia dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan tentang teknik-teknik di bioteknologi tradisional. Nah, untuk di bidang peternakan dengan di bidang kesehatan. Nah, di bidang peternakan ya kita ketahui bahwa bioteknologi itu memiliki peranan yang penting di bidang peternakan, salah satunya untuk meningkatkan produksi hewan ternak. Nah, bagi para peternak benih yang unggul itu sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan hasil produksinya, misalkan seperti dari produksi dagingnya ataupun telurnya. Bisa jadi juga untuk meningkatkan produksi dari susu kalau di sapi ya atau hewan lainnya. Nah, salah satu teknik bioteknologi yang berperan itu yakni teknik inseminasi buatan atau IB. Nah, inseminasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensikan penggunaan semen dan penggunaan jantan dalam pelaksanaan perkawinan ternak. Nah, jadi selain itu juga inseminasi ini mampu memperbaiki mutu genetik pada hewan ternak dan juga untuk meningkatkan populasi hewan ternak. Nah, maka dari itu teknik ini sangatlah berperan penting ya bagi para peternak untuk meningkatkan produksi hewan ternaknya. Nah, untuk melakukan teknik inseminasi buatan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada penampungan semen, di mana penampungan semen ini dilakukan untuk memperoleh yakni dengan cara menampung ya, untuk memperoleh semen dengan jumlah yang cukup banyak dan dengan kualitas yang baik gitu untuk keperluan inseminasi. Nah, semen yang ditampung ini dilakukan dengan beberapa metode, yakni ada metode pengurutan, kemudian ada metode elektrojakulator, dan yang terakhir ada metode vagina tiruan. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua itu ada evaluasi semen. Nah, evaluasi ini tujuannya yakni untuk memeriksa semen, baik itu dari kualitasnya ataupun dari segi kuantitas semen. Nah, pemeriksaan atau evaluasi semen ini dilakukan dengan beberapa cara nih, ada dua, yakni ada pemeriksaan secara makroskopik dan ada pemeriksaan secara mikroskopik. Nah, selanjutnya ada di tahap ketiga itu pengenceran semen, di mana pengenceran semen ini merupakan upaya untuk memperbesar volume semen serta untuk menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu. Nah, sehingga akan ditimbulkan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat. Nah, dari satu penjantan itu nanti karena dosis inseminasinya banyak gitu sehingga bisa menginseminasi banyak betina. Nah, selanjutnya untuk tahap yang keempat itu ada pembekuan atau preservasi semen, di mana pembekuan ini merupakan upaya untuk memperpanjang daya hidup serta daya fertilisasi sperma, sehingga masa pakai semen ini akan lebih lama gitu. Nah, pada tahap yang terakhir ini disebut dengan tahap inseminasi atau bisa disebut juga deposisi semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang teknik bioteknologi di bidang kesehatan. Nah, di masa pandemi ini kita ketahui ya, tidak terlepas dari istilah vaksinasi, kemudian jenis-jenis vaksin, lalu jenis-jenis virus ya. Nah,
Sedangkan apabila dikaitkan dengan bioteknologi tradisional, kita ketahui contoh produk atau hasil dari penggunaan bioteknologi di bidang kesehatan itu ialah vaksin. Nah, vaksin ini dimanfaatkan oleh manusia untuk merangsang kekebalan tubuhnya. Nah, di mana vaksin itu dapat merangsang kekebalan tubuh, kemudian memproduksi antibodi sehingga dapat merangsang sistem perlindungan untuk mencegah adanya infeksi dari mikroba yang menyebabkan beberapa penyakit berat seperti penyakit polio, kemudian tetanus, dan lain-lain. Nah, dalam bidang bioteknologi nih, teknik pembuatan vaksin ini dilakukan dengan cara memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus, namun mikroorganisme itu dilemahkan ataupun toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut dimanfaatkan dan dijadikan vaksin. Nah, tapi ya teknik pembuatan vaksin yang dilakukan secara tradisional atau konvensional ini dinilai kurang aman gitu untuk tubuh kita. Hal ini dikarenakan ya banyak menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh. Nah, maka dari itu karena seiring berjalannya waktu teknologi mulai berkembang dengan cepat, maka teknik pembuatan vaksin ini juga dikembangkan oleh para ilmuwan gitu sehingga bisa menjadi vaksin yang lebih baik lagi. Namun vaksin yang dihasilkan dengan teknologi yang baik ini tidak termasuk ke dalam bioteknologi konvensional, namun termasuk ke dalam bioteknologi modern karena proses pembuatannya itu dilakukan dengan teknik rekayasa genetika. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Nida Aulia Ayuning. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan teknik bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Yang pertama itu ada dalam bidang industri, yang kedua ada dalam bidang pangan, lalu yang ketiga ada dalam bidang kesehatan, dan yang keempat ada dalam bidang peternakan, yang kelima ada dalam bidang pertanian. Baik, peranan yang pertama itu dalam bidang industri. Nah, bioremediasi merupakan proses memperbaiki lingkungan yang dilakukan dengan cara menguraikan polutan untuk menjadi beberapa zat yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Lalu ada beberapa dari mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi konvensional ini yang berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan seperti Xanthomonas campestris adalah mikroorganisme yang berperan untuk mengumpulkan tumpahan minyak yang telah diberi gum santan untuk mengentalkan Alcaligencius tropus. Selanjutnya, yang kedua dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ini contohnya dalam pembuatan tempe, bahan dasarnya kacang kedelai yang menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Dan yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan, contohnya produk vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan produk insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, yang keempat adalah dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan ini, bioteknologi konvensional misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok. Lalu ini domba ankon ini sebagai hasil mutasi alami dan sapi Jersey. Mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azimar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan bioteknologi tradisional dalam bidang pertanian. Bioteknologi memiliki peranan positif bagi dunia pertanian, kesehatan, serta lingkungan.
Dalam dunia pertanian, bioteknologi membantu untuk mengurangi krisis pangan, memperbaiki kualitas pangan, dan meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian. Penelitian bioteknologi pertanian mulai dilaksanakan dengan pembentukan Panitia Nasional Bioteknologi di bawah Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1985. Kegiatan penelitian bioteknologi pertanian mulai terasa meningkat dengan dilaksanakannya program riset unggulan terpadu yang dikelola oleh Dewan Riset Nasional dan hibah bersaing yang dilaksanakan perguruan tinggi. Penelitian pengembangan bioteknologi dalam bidang pertanian ini dilakukan untuk merakit varietas unggul seperti tanaman padi dan tanaman semusim yang sangat membantu dalam menyediakan kebutuhan pangan di Indonesia. Meskipun bidang bioteknologi mulai berkembang, masih terdapat adanya penolakan terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan. Menurut Andoko 2018, masalah yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah sosial dan tantangan dalam pemasaran produk rekayasa genetika, yang mana produsen harus melakukan pengujian lapangan yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang sangat besar, sehingga proses penerapan produk rekayasa genetika menjadi lama. Penolakan terhadap produk rekayasa genetika juga diakibatkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap lingkungan, kesehatan, agama, dan etika. Pada dasarnya, produk rekayasa genetika merupakan hasil dari pemindahan gen yang diinginkan melalui teknik DNA rekombinan. Materi genetik yang baru belum tentu berhasil dipindahkan ke sel target, sehingga memungkinkan dapat mengaktifkan, merubah, atau menonaktifkan gen-gen yang ada di dekat dari sel target. Hal ini dapat menyebabkan mutasi yang mengakibatkan beracun atau tidak layak konsumsi. Di samping itu, munculnya virus baru pada tanaman transgenik juga sangat dimungkinkan terjadi sebagai proses pertahanan tanaman. Adanya produk rekayasa genetika dapat mengancam keanekaragaman hayati dan timbulnya alergi dari produk rekayasa genetika. Namun, perkembangan bioteknologi dalam bidang pertanian memiliki potensi yang menguntungkan. Menurut Sharma, rekayasa genetika membuka peluang yang luas bagi pemula untuk mengakses gen dan trait baru dari sumber yang eksotik dan beragam untuk dimasukkan ke dalam varietas atau hibrida unggul. Tujuan utama dari perakitan produk rekayasa genetika adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang dihadapi di berbagai belahan dunia karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, termasuk Indonesia. Produk rekayasa genetika bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, menghasilkan makanan yang lebih bergizi, serta obat-obatan. Peranan bioteknologi tradisional dalam bidang pertanian di sini sering digunakan dua metode, yaitu pembastaran dan juga hidroponik. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contohnya, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen yang pendek. Nah, dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Kemudian yang kedua yaitu hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir, kali, batu, kerikil, spons, sabut kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Contoh bioteknologi konvensional yang lain dalam bidang pertanian adalah penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan bioteknologi tradisional ini. Oleh karena itu, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi tradisional adalah fermentasi. Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerob lebih lanjut. Fermentasi yaitu sebagai respirasi dalam lingkungan anaerob dengan tanpa asektop elektron eksternal. Seiring dengan perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Bioteknologi ini berbasis fermentasi merupakan proses produksi barang atau jasa dengan menerapkan bioteknologi fermentasi atau menggunakan mikroorganisme dalam memproduksi makanan dan minuman. Melalui fermentasi ini akan dihasilkan berbagai produk makanan dan minuman seperti tempe, oncom, kecap, keju, yogurt, minuman beralkohol lainnya, dan roti. Itu saja teman-teman pemaparan dari atau penyampaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.